Yang pertama, Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ana dapat undangan dari Kemenkes Poltekkes Malang ya. Betul. Tapi kenapa ada di Jember dia? Dan kepada para dosen ya, yang ikut bergabung dan kepada para mahasiswi calon-calon bidan, Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang bisa puasa full walaupun masih menyisakan utang, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang Ramadan ini tidak puasa, saya kasih hadiah. Nah, ada yang tidak puasa? Malu lah Ustaz, mau ngaku malu. Jadi dulu perempuan itu paling enak kalau ditanya kenapa nggak sholat? Berhalangan. Kenapa nggak puasa? Berhalangan. Siapa yang tahu dia berhalangan? Dirinya sendiri. Benar-benar Allah Azza wa Jalla menjadikan wanita ini sebagai pengawas untuk dirinya. Kalau laki-laki masa bisa dia mengatakan, "Opo ndak poso?" Berhalangan. Nggak mungkin gitu loh. Dia nggak sholat, kenapa nggak bisa gitu. Maka bersyukurlah kepada Allah yang bisa puasa. Dan jangan pernah meremehkan orang-orang yang tidak bisa puasa. Doakan semoga dia dapat hidayah dan bisa berpuasa bersama kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tanggal 10 Ramadan Ana berjumpa dengan lawyer yang sedang ngurusin Kementerian Kesehatan. Dia sedang mengusut kasus dibulinya seorang dokter sampai akhirnya dia meninggal dunia. Yang di mana? Semarang masalahnya. Dia menyebutkan yang perlu diperbaiki Ustaz dua. Yang pertama SDM-nya, yang kedua sistemnya. Maka kalau bicara hari ini yang disebutkan tadi temanya adalah muhasabah diri pasca Ramadan. Ada orang yang bisa muhasabah dirinya, ada orang yang nggak bisa. Dia memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan muhasabah. Iya. Jadi ada orang yang nggak bisa muhasabah diri. Nah, Ana pikir masalahnya di sini. Jadi ada orang yang butuh bantuan orang lain. Iya, masalahnya masa bidan-bidan suruh ngurusi sound system. Kembali yang saya sampaikan tadi, ada orang yang butuh bantuan orang lain untuk mengkoreksi dirinya. Tapi seorang muslim itu seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi diri. Ana mau tanya, yang bisa jawab Ana kasih hadiah amplop sama buku. Pertanyaannya, berapa kali Rasulullah SAW berpuasa Ramadan?
Nah, silahkan angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Ya, 9 kali. Kok bisa? Nah, tafadhol. Kok bisa 9 kali gitu? Angka 9 tuh muncul dari mana gitu? Ya. Oke, kemudian Nabi meninggal SAW tahun berapa? 11. Loh. Yakin 11? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa kali puasa jadi? Ini kerja kelompok belum selesai jamaah. Iya, kok bisa 9? Oke, dimulai tahun 2 Hijriah. Berarti selama 13 di Mekah nggak ada puasa. Tahun pertama Hijrah juga belum puasa. Tahun kedua baru puasa. Baik, Nabi meninggal SAW tahun berapa? Kok 10? 11 sudah benar. Ya nggak apa-apa, kasih hadiahnya jamaah. Iya, nanti diambil ya. Tenang, nggak akan hilang insya Allah Pak. Karena ini habis puasa insya Allah soleh-soleha semua. Tahun 11 beliau meninggal dunia kapan? Oke, sekarang yang sebelah sini Anda tanya. Kenapa kok bisa 9 tadi? Karena tahun 11 Hijriah Nabi SAW nggak puasa. Beliau meninggal sebelum bulan Ramadan. Tahun berapa atau tanggal berapa, di bulan apa dan hari apa? Angkat tangan yang mau jawab. Sekarang itu informasi, nggak perlu dihafal katanya. Pokok bawa HP. Nah, silahkan. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sejak kapan tahu itu? Baru tahu kan? Insyaallah anak kasih amplop juga nggak apa-apa. Jamaah rahimakumullah ya, buat para mahasiswa yang bakal jadi bidan. Ana menyampaikan itu untuk menjelaskan bahwa informasi sekarang nggak harus datang ke kelas. Kalau sekedar masuk kelas itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, nggak perlu masuk kelas. Ana sampaikan ke mahasiswa Ana, kalau kalian datang ke sini dalam rangka mendengarkan dosen menyampaikan untuk mendapatkan informasi, nggak usah datang ke kelas. Informasi yang disampaikan dosen itu sangat kurang dibandingkan dengan informasi yang ada di ChatGPT. Iya. Dosen itu punya waktu sebentar, dia menyampaikan. Tapi ChatGPT itu memiliki informasi yang sangat lengkap dari zaman Nabi SAW sampai hari ini. Atau bahkan dari zaman sebelum Rasul SAW. Maka tolong kalau datang ke kelas itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Tujuannya itu untuk membangun kepribadian seorang muslimah, untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT. Tapi Ana mau kasih hadiah buat yang tahu kenapa dia jadi bidan. Nah, coba. Kalau jawabannya benar Ana kasih hadiah. Kenapa kok daftar kemudian kuliah di kebidanan? Apa tujuan? Coba angkat tangan yang mau jawab. Nah, tafadhol, ini nggak bisa tanya sama ChatGPT. Karena ini pertanyaan pribadi. Dan semua orang punya ya dorongan sendiri-sendiri kenapa dia kuliah di tempat ini. Nah, tafadhol, siapa yang mau angkat tangan? Kenapa pertanyaan ini jadi lebih sulit? Nah, tafadhol.
Ini semua calon bidah. Oke, tafadhali. Bisa dikasih mic yang belakang sana? Alasan untuk menjadi bidan. Ini semester berapa sudah? Saya sudah semester 6. Oke, siap. Alasan saya menjadi bidan itu sebenarnya awalnya bukan pure untuk kemauan saya, tapi kemauan orang tua. Tapi semakin kesini semakin tahu bahwa kita sesama manusia itu membutuhkan manusia lain, dan juga terutama para perempuan butuh perempuan lain untuk support, untuk penyemangat untuk membantu sesama perempuan yang lain. Dan juga insya Allah jika kehendaki saya ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Oke, karena kasih hadiah ya. Masya Allah, anak kasih buku sama amplop nih, Masya Allah ya. Iya, dia jujur tadi. Ternyata dia masuk ke sini karena dorongan orang tua. Ya, rata-rata mungkin karena dorongan orang tua ya. Ada yang cuma menghabiskan waktu. Ada yang tujuannya cari fulus. Ada nggak yang tujuannya cari duit? Ada lah. Dia kepingin jadi bidan karena lihat bidan, ya Allah rumahnya bagus banget tuh bidannya gitu ya. Punya mobil, punya ini. Hendaklah seorang muslim itu punya tujuan yang lebih mulia. Rumah yang kita tinggali akan kita tinggalkan. Kampus ini akan rata sama tanah. Gedung tertinggi di Jember gedung apa? Ada Lipo mungkin. Iya, paling tinggi itu. Itu akan rata sama tanah. Ada yang lebih tinggi dari Lipo, apa namanya? Gunung. Gunung yang mengelilingi kota Jember. Ada Argopuro. Ada apa lagi? Ada Raung. Ada Raung. Iyalah gunung-gunung itu. Orang-orang Arab di kota Mekah pernah tanya kepada Nabi SAW. Karena Nabi cerita bahwa dunia ini akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Lalu mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Maka mereka bertanya, kalau rumah hancur mereka melihat. Ketika terjadi gempa, rumah itu ambruk. Tapi bagaimana dengan cerita gunung? Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancur. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan menjadikannya rata dengan tanah, tidak ada tempat yang lebih tinggi seperti sekarang. Kampus ini ada di daerah yang lebih tinggi. Nanti nggak ada, akan rata sama tanah. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada yang tahu. Oh dulu aku pernah kuliah di sini, nggak ada. Semuanya akan hancur. Maka tolong ketika melangkah, memilih sesuatu, pilihlah yang kekal dan abadi. Jadi milih sesuatu itu yang bagus, walaupun perlu perjuangan panjang. Semakin kita naik, semakin sulit. Semester 1 beda dengan semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6. Tapi ternyata yang semester 6 kepingin lebih lagi. Nah, jangan pernah puas kecuali sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga itu nggak ada klinik. Di surga itu nggak ada rumah sakit. Dan yang lebih menakjubkan, di surga itu nggak ada toilet. Di surga itu nggak ada yang jualan skincare. Nggak ada ketakutan dengan keriput. Ya Allah ya. Di situ kita bisa makan apa saja yang kita inginkan. Ada welcome drink sebelum masuk surga. Siapa yang tahu? Di mana kita mendapatkan welcome drink setelah kita dibangkitkan dari kubur kita? Nah, Ramadan 1 bulan masa nggak mikirkan welcome drink? Di mana? Welcome drink itu sebelum masuk surga. Setelah masuk surga ada apa istilahnya, makanan pembuka.
Siapa yang tahu makanan pembuka pertama penghuni surga dan welcome drink mereka? Terserah mana yang mau dijawab, yang pertama atau yang kedua. Jemaah, kita bicara sesuatu yang kekal dan abadi. Jangan sibuk mikirkan punya Honda Brio. Sebagian orang berpikir, aku kepingin punya Honda Brio. Pikir yang lebih dari itu. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras." Apakah di surga ada kuda? Dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah di surga ada kuda? Karena di surga ada kuda. Kata Nabi SAW, "Idza udkhiltal jannah," kalau engkau dimasukkan ke surga, "utita bi farasin min yaqut," yang tercipta dari permata merah. Bayangin, kuda di surga itu dari permata merah. Lahu janahan, yang dia punya dua sayap. Menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita, dan ternyata kita mampu melakukan itu, mampu menahan syahwatnya, mampu untuk tidak ya. Pertanyaannya masih belum ada jawaban. Apa welcome drink orang yang mau masuk surga? Di padang mahsyar dikasih minum di sana. Poltekkes. Dia, aku mau ke kampus 1, kata dia. Tahu jalannya? Wallahu alam. Engkau harus tahu jalannya, baru nyampe gitu. Kalau semua ingin masuk surga, karena memang surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa, dan puasa Ramadan menciptakan insan-insan yang bertakwa, seharusnya tahu rute menuju surga. Nah, siapa yang mau jawab? Oke, kita lihat jawaban dari hati atau dari mana? Kasih mic-nya. Boleh kasih mic kepada yang paling ujung sana? Ya, silahkan. Saya izin mencoba menjawab. Bismillah. Minum air surga di Telaga Kautsar Di padang mahsyar, jazakillah khair, betul. Nah, mana kasih jawabannya, insyaallah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Al-Kautsar itu bukan nama telaganya sebenarnya. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Itu sungai di surga Allah SWT yang punya jalur menuju ke telaga yang ada di padang mahsyar. Dan kita akan minum dari sana. Semoga kita semuanya bisa minum dari tangan Rasulullah SAW. Terus makanan yang pertama, siapa yang tahu? Kalau minumnya itu sebelum masuk surga, tapi makannya setelah masuk surga, apa makanannya? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, oke, silahkan. Mic-nya mungkin bisa diberikan supaya yang lainnya dengar. Iya, berikan mic-nya ke sebelah sini. Nah, iya. Hati ikan paus yang melimpah. Masya Allah, jemaah. Kebayang makan hati ikan paus kita, jemaah. Iya, sahih, jemaah. Itu yang akan diberikan kepada orang-orang yang baru masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke surga ya, jemaah. Oke, anak kasih hadiah. Anak nggak tahu yang punya hadiah siapa aja ya.
Nanti jangan sampai ngambil yang bukan bagiannya. Baik, ahibati fillah, kalau bicara kita ingin masuk surga, yang caranya adalah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini sampai ke juz 10 baca Qur'annya, ana kasih hadiah. Hari ini tanggal 10 Ramadan, 10 Syawal. Kalau one day one juz, berarti hari ini juz ke-10. Siapa yang hari ini juz ke-10? Oke, turun dikit, juz ke-9. Juz ke-9 mungkin sibuk, lupa, akhirnya nggak baca Qur'annya. Juz ke-8. Emangnya udah berhenti baca Quran? Jamaah, Ramadan syahrul Quran. Jadi bedanya memang di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi Allah menciptakan kondisi yang begitu indah. Ada penyeru-penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair, ayo wahai orang yang ingin kebaikan, ini waktunya. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang punya niat jahat, yang niat berbuat dosa, berhenti. Apa nggak cukup kau berbuat dosa 11 bulan? Di Ramadan pun kau mau berbuat dosa? Pintu neraka udah ditutup, maksa masuk neraka. Setan-setannya udah dibelenggu, dia berubah menjadi setan. Jadi kondisi Ramadan memang kondisi yang sangat indah. Kita bisa melihat orang-orang pada baik-baik di bulan Ramadan. Tapi ketika kita masuk ke bulan Syawal, pintu neraka dibuka kembali. Setan-setan dilepas. Dan sebagian kita mungkin sudah menjadi setan. Maka nasihat ana, nggak banyak sih. Ana berharap semuanya bisa mengamalkan. Apa? Perbanyak zikir. Perbanyak zikir, cukup. Kalau mungkin ana suruh baca Quran 1 juz, berat. Puasa 6 hari di bulan Syawal, mungkin sebagian berat. Tapi sholat malam seperti di Ramadan, kita bisa puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Apa nggak bisa kita puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya seperti puasa 1 tahun? Mungkin sebagian berat. Jangan puasa 6 hari bulan Syawal, Ustaz. Utang anak nggak pernah bayar, Ustaz. Siapa yang sejak balik nggak pernah bayar utang puasa Ramadan? Anak kasih hadiah. Ada yang dia nggak pernah bayar utang, dan orang nggak pernah tahu kalau dia punya utang dan dia nggak lunas utangnya sampai mati dia punya utang. Mungkin berat, oke, mau puasa berat, mau sholat malam Ramadan, anak bisa terawih, Ustaz. Anak terawih 23 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat. Taib. Di bulan Syawal bisa nggak tetap puasa, tetap sholat malam 5 rakaat saja sebelum tidur? Kita bisa loh 23 rakaat. Jadi jangan bandingkan dirimu sama orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Engkau bisa, engkau mampu, sekarang nggak mampu, bohong. Engkau nggak mau. Jadi ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Apa bukti engkau mampu? Ramadan buktinya engkau mampu. 23. Ini semua sholatnya 23 apa 11? Alhamdulillah. Ada yang milih 11, ada yang 23 jam, ada yang semangat-semangat. Tapi jangan sampai kadang-kala yang 11 lebih lama daripada yang 23. Tadi engkau mampu 11 Syawal 3 sebelum tidur. Mampu? Mampu. Ana mampu, Ustaz, dan ana mau tapi nggak bisa. Ada. Orang punya kemauan dan orang punya kemampuan secara fisik